Selamat siang, halo sahabat halo awal bros. Siang ini bertemu lagi dengan kami, semoga nggak bosan ya. Dengan saya Dr. Caca dari Rumah Sakit Awal Bros Panam. Nah, ini adalah judul yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena rasa-rasanya rumah sakit itu menjadi tempat yang horor untuk ditemui. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan membawa speaker atau pembicara-pembicara yang kompeten di bidangnya yang akan memberikan informasi kepada kita, informasi yang benar, yang valid, apakah memang sehoror itu mau ke rumah sakit. Begitu judulnya Dok dan Ibu Meza. Yuk kita kenalan dulu yuk. Halo Bu. Halo Dr. Caca. Dengan Ibu siapa Bu? Boleh memperkenalkan diri. Selamat siang, saya Dr. Ingen. Di Rumah Sakit Awal Bros Panam, saya menjabat sebagai Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. Jadi kalau ngeliatin wajah Dokter Ingen rasanya itu selamat gitu ya. Semoga begitu ya Ibu-ibu ya. Yang kedua pembicara kita kali ini memang beda, dua orang. Kenapa harus beda? Kenapa harus dua Dok? Karena itu tadi untuk meyakinkan kita semua, kawan-kawan, ayah dan bunda serta sahabat Halo Awal Bros bahwa ke rumah sakit itu masih aman asal ada fungsi-fungsi dan syarat yang harus diikuti. Yang kedua adalah pembicara, silakan Bu, kenalan kita Bu. Halo, nama saya Niza Febrianti, saya IPCN dari Komite PPI Rumah Sakit Awal Bros Panam. IPCN, aduh Bu, mulai nih Bu, kami agak-agak udah bulan puasa di jam-jam yang segini Bu ya, bahasanya agak berat ya. Karena mungkin itu tadi ya, rumah sakitnya Awal Bros Panam udah internasional, jadi bahasanya agak-agak internasional. IPCN itu apa Ibu? Tolong jelasin Bu. IPCN itu kepanjangannya Infection Prevention Control Nurse. Kalau bahasa kitanya dokter perawat pengendali infeksi. Baiklah, udah dokter menjelaskan nanti akan tentang mutu dan keselamatan dan juga perawat tentang bagaimana mencegah infeksi ini supaya tidak menular. Karena itu tadi saat saya mau ke sini saya ngobrol-ngobrol nih Bu sama ibu-ibu komunitas kita. Ada ibu-ibu dulu komunitas kita namanya Ibu YKS. Halo ibu-ibu YKS. Yang selalu setiap Sabtu ikut senam di Rumah Sakit Awal Bros. Memang saat ini karena kita dalam keadaan pandemi, tidak boleh ada kerumunan dan ada keramaian, makanya kita hold dulu. Pertanyaannya mereka gitu, Dok, saya mau ke rumah sakit, saya takut Dok. Dok, saya was-was Dok, khawatir. Bahkan juga kemarin juga kita ada pasien yang memang udah cuci darah dan tidak kontrol. Nah pasien yang udah gawat aja takut ke rumah sakit, apalagi pasien yang masih rasanya sakitnya agak ringan-ringan. Untuk itu hari ini kita akan jelaskan semua pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran ayah. Selangsung kita ya Dok ke tema utama. Pertama adalah ke Dokter Ingen. Dokter Ingen ini bahasanya Ingen, agak susah ya, Ingen. Dokter Ingen, rumah sakit kita ini infonya masih aman untuk dikunjungi. Apalagi saat ini memang ayah dan bunda juga sudah mengetahui kalau sakitnya udah makin berat. Sudah 3 hari saya coba di rumah, nggak sembuh-sembuh. Mau nggak mau nih, nggak ada pilihan lain, aku harus ke rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh rumah sakit, alur pelayanan pasien ini secara keseluruhan, apa sih sehingga bisa dikategori rumah sakit ini masih dalam kategori aman Dok? Silakan. Ya. Jadi kalau di tengah pandemi ini kan yang sesuai dengan anjuran pemerintah, yang paling baik itu memang stay at home ya Dr. Caca. Pasti. Tapi jika tidak ada pilihan dan kita harus ke rumah sakit, maka Rumah Sakit Awal Bros Panam telah menyediakan alur yang aman untuk pasien dan pengunjungnya yang datang. Kalau kita lihat mungkin kalau yang di masa pandemi ini, kalau Bapak Ibu berkunjung ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, Bapak Ibu akan lihat itu ada petugas kita di depan pintu Dokter Caca. Iya. Dia akan mengetok Bapak Ibu stop dulu. Kita mau screening namanya Bapak Ibu. Jadi setiap pasien dan pengunjung yang datang di semua pintu masuk kita akan dilakukan screening terlebih dahulu. Jadi screening ini dia akan menanyakan 4 hal. Oke. Pertama, Bapak Ibu ada demam atau tidak? Terus diukur suhunya Dokter Caca. Ya di mana-mana juga begitu Dok. Iya. Ke tukang bangunan aja saya diukur, apalagi ke rumah sakit ya Dok. Iya. Oke, cek suhu. Cek suhu yang kedua akan ditanya apakah ada batuk flu atau pilek. Oke, jujur ya Bapak Ibu ya. Jujur. Terus yang ketiga akan ditanya apakah ada riwayat bepergian dari daerah-daerah yang terjangkit dengan COVID-19. Yang keempat akan ditanya apakah ada riwayat kontak dengan pasien COVID-19 yang positif.
Nah, jika satu saja dokter Caca demam Baik. aja nih misalnya, ada pengunjung kita yang demam, maka akan segera diarahkan ke klinik namanya fever klinik dokter Caca. Wow. Klinik demam. Klinik demam. Ya, Oke, obat fever panas. klinik. Ya, jadi seluruh yang dari screening 4 tadi kita arahkan ke fever klinik dan akan ketemu sama dokter paru kita. Dokter spesialis paru sudah Dokter menunggu. spesialis paru sudah menunggu untuk meyakinkan bahwasanya ini pasien atau pengunjung aman nih untuk masuk ke wilayah rumah sakit kita. Baik, itu dulu dok, tahan dok, biar kami cerna dulu di siang hari bulan puasa ini. Berarti pasien-pasien kalau ke rumah sakit udah pasti nggak hanya petugas main langsung tembak-tembak suhu itu ya dok ya, ada hal-hal yang dilakukan, yaitu tanya dulu memang demam atau tidak, ada ispa atau tidak, atau ada kontak atau berasal dari daerah mana. Kalau benar itu, maka petugas-petugas yang standby juga adalah petugas perawat ya dokter ya. Perawat. Nah, jadi orang-orang yang standby di screening itu juga adalah orang-orang yang telah memiliki edukasi bagaimana cara memfilter sejak dini di pintu masuk. Positif salah satu dari 4 itu ada, langsung ada ke fever klinik. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak tidak perlu khawatir karena di awal memang sudah langsung dipisah tempat polikliniknya. Oke, lanjut dokter. Lalu dokter, sudah sampai dia ke fever klinik ketemu sama dokter paru, maka dia pasti akan dilakukan anamnesa. Ya, betul. Saya sih bawa anak saya kayaknya aman nih, saya bawa orang tua saya aman nih. Tapi rupanya dari si perawat bilang karena ada demam dibawa ke klinik fever klinik. Ya. Apa yang dilakukan dokter paru di situ dok? Boleh sharing dok? Boleh. Jadi nanti dokter paru akan melakukan pemeriksaan yang rutin dilakukan oleh dokter spesialis, misalnya anamnesis dulu, dilakukan pemeriksaan fisik, sampai nanti kalau perlu akan dilakukan ronsen. Oke, ronsen paru ya dok? Ronsen paru. Nah, dari screening ketiga itu kalau seandainya sudah oke, maka pasien lepas ke wilayah rumah sakit. Kalau seandainya nih ternyata memang pasien dicurigai sebagai suspek COVID-19 atau yang kita sebut dengan PDP, maka pasien akan langsung kita naikkan ke ruangan tersendiri, ruangan khusus dokter Caca. Jadi dia tidak berbaur lagi dengan pasien-pasien rawat inap yang lain. Baiklah. Berarti tadi jalur rawat jalannya ketemu fever kliniknya udah terpisah saat di screening di awal. Memang setelah periksa ronsen paru dan kemudian ditegakkan memang curiganya ke arah itu, maka dilangsungkan ke ruang isolasi dan terpisah juga. Terpisah. Dan makanya itu Bapak Ibu, nggak ketemu Bapak Ibu yang semua yang sakit-sakit biasa karena memang jalurnya udah terpisah. Baik rawat jalan maupun rawat inap. Baik, mungkin juga ini kepada bapak-bapak mimin ini, mungkin kita nanti kapan waktu akan melakukan tur hospital khusus non-COVID atau yang bukan penderita COVID, dan tur hospital khusus yang penderita COVID. Setuju nggak? Setuju. Kalau setuju kasih like dong. Harus bersemangat walaupun kita di bulan puasa. Ibu yang di seberang sana yang berbaju hitam. Jadi tadi kita udah dengar apa tata laksana perawat dokter. Nah, sekarang kita akan melihat infeksi, pencegahan pengendalian infeksi atau perawat pencegah infeksi. Bu Meza, kami taunya kan Bu, kenapa kami horor? Ini saya mewakili masyarakat awam. Kenapa kami horor melihat orang rumah sakit? Bahkan kita dengar sangat disayangkan ya, memang perawat-perawat yang juga mungkin petugas-petugas medis mau di kos diusir dari kosnya. Kenapa? Karena orang rumah sakit. Aduh, memang agak membuat horor. Tapi itu tadi informasi yang tidak benar atau juga penjelasan dari petugas medis bahwa memang belum kita share nih. Bagaimana kita sangat safety terhadap pasien dan terutama juga pasti safety terhadap pegawai atau tenaga kesehatan. Bu, di rumah sakit ini udah sumber infeksi. Yang datang entah COVID entah enggak. Aduh, bahasa saya ini udah kayak bahasa ini ya. Emosi jadinya ini ya. Enggak, ini antara COVID atau enggak kan kita nggak tahu Bu. Nah, bagaimana menurut Ibu bisa rumah sakit ini memahami bahwa apa sih itu PPI? Kami agak-agak kurang, IPCN itu belum paham kami Bu. Silakan Bu. Jadi Rumah Sakit Albros Panam mungkin sudah terakreditasi internasional ya, Dok Cia? Iya, benar. Nah, di Rumah Sakit Albros Panam itu ada namanya Komite PPI, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ya. Saya itu selaku IPCN-nya, Infection Prevention Control Nurse, yaitu perawat pengendali infeksi yang bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi
supaya tujuan dari PPI-nya berjalan dengan seksama. Apa sih tujuannya? Zero infection. Jadi tidak ada infeksi di Rumah Sakit Albert Panam. Tahan. Zero infeksi ya. Mantap. Ini kayaknya saya baru-baru agak ngeh nih ya. Padahal kerja di rumah sakit ya. Biasanya kita zero accident. Biasanya kalau kawan-kawan badan usaha selalu mengejar bahwa di tempat kerjanya zero kecelakaan. Tapi kalau khusus rumah sakit sudah memiliki target zero infection. Karena itu tadi rumah sakit sumber infeksi, semua macam pasien datang. Nah, kita punya target zero infection. Apa yang dilakukan oleh rumah sakit sehingga dia bisa mendeklar, menyatakan bahwa kami tercapai zero accident-nya, Bu? Biar masyarakat bisa lebih paham. Kalau untuk di kita itu di luar COVID ya Dok Cha, Ya, kita baik. sudah punya SPO tentang bagaimana sih agar infeksi itu tidak sampai menular ke pasien itu sendiri, petugas, masyarakat sekitar pun kita pikirkan, dan si petugas kita. Ada 4 yang kita pikirkan gitu melalui SPO, standar dan kebijakan yang ada di rumah sakit gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu datang ke sini udah nggak usah takut gitu ya. Nggak usah takut, kita udah punya standar operasional yang aman bagi 4 aspek tadi. Baik. Pasien, pengunjung, masyarakat sekitar, dan petugas kita. Baik. Jadi itu tadi, bagaimana mau menjalankan, sedangkan SPO-nya saja belum ada. Nah, untuk itu rumah sakit khususnya awal bro secara keseluruhan menggebu-gebu nih, memiliki visi menjadi rumah sakit yang mengutamakan keselamatan pasien. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sertifikat akreditasi. Karena waktu saat kita masuk ke rumah sakit beda saat waktu kita masuk ke hotel ya Bu. Kalau masuk ke hotel kan bawaannya happy gitu ya, mau ke kolam renang, mau sarapan gitu. Tapi kalau kita mau masuk ke rumah sakit, tentu saja itu sudah ada standar profesional of prosedur. Nah, itu yang mungkin bagi kawan-kawan dan sahabat tidak memahaminya, padahal semuanya sudah ada jalur-jalurnya. Bu, kasih contoh dong. Kan nanti kan nonton nih, prosedur-prosedur saja. Apa nih contoh-contoh prosedur yang telah dijalankan agar zero accident tersebut tercapai dalam pasien, pengunjung, masyarakat, dan juga nakesnya, tenaga kesehatan. Misalnya yang pertama itu edukasi cuci tangan Dok Cha. Itu kita udah jalan ya. Baik. Terus mau fasilitas cuci tangan juga udah kita sediakan di area umum, gampang diakses gitu. Nah, setiap pasien yang masuk ke sini langsung kita lakukan edukasi untuk melakukan kebersihan tangan. Setiap pengunjung yang berkunjung ke sini juga bisa mengakses leaflet-leaflet yang ada di area-area umum seperti itu. Nah, seperti halnya nih sekarang kan COVID nih, kita di Indonesia adanya di bulan Maret ya saya nggak salah. Itu rumah sakit Albert Panam sudah mulai memikirkannya itu sejak Januari. Ya, sejak dia awalnya ada di Wuhan ya, itu udah mulai kita gembar-gembor memikirkan bagaimana cara supaya alur kita itu nanti tidak bergabung antara infeksi dan non-infeksi. Baik. Berarti melek juga akan informasi-informasi, karena juga itu tadi ya, saat itu terjadi di Wuhan di bulan-bulan Januari, kita langsung sudah melakukan prepare, langsung berkoordinasi juga sesama seluruh quality, bagian mutu dan juga bagian PPI, bagaimana nih yang harus kita sikapi. Salah satunya itu tadi, pasti Bapak Ibu yang pernah ke rumah sakit sebelum masuk disuruh cuci tangan dan juga pakai masker dan hand sanitizer. Pasti itu juga salah satu bentuk dari turunan prosedur-prosedur yang telah kita tetapkan. Dan masih banyak lainnya yang lebih detail yang mungkin akan dibahas apabila memang kita bisa memiliki banyak waktu lagi sesama tenaga kesehatan dan rumah sakit. Tapi yang dirasa oleh awam itu kali ya Ibu ya. Silakan Bu, Dr. Ingen. Jadi mungkin kalau yang berkunjung ke rumah sakit Albert Panam mungkin akan ada melihat kursi yang digaris-garis ya kan, jalur antrian yang digaris-garis. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan rumah sakit untuk pengunjung tetap menjalankan yang namanya social distancing atau physical distancing. Nah, selain itu di area ruang tunggu dan poliklinik kita juga rutin membersihkan ruangan itu udah tercaca setiap 2 jam. Per 2 jam. Per 2 jam. Jadi kita harus memastikan bahwasanya kalaupun ada pengunjung yang infeksi, maka kita telah melakukan pembersihan untuk nanti dimasuki oleh pengunjung-pengunjung berikutnya. Yang baru. Baik. Jadi tadi yang pertama Dokter ingin sampaikan jalur udah beda. Jalur antara yang curiga, yang positif dan juga jalur yang penyakit biasa. Yang kedua juga
jaga dengan adanya proses social distancing. Juga itu juga Dokter Ingen dan Bu Meza, karena masyarakat kita sangat melihat bahwa kursi dibatas-batasi makin horor. Padahal sebenarnya itu lebih mencegah mencegah infeksi yang lain dan juga melakukan social distancing. Dan sebenarnya alur rawat jalan dan rawat inap itu sendiri sudah dipisahkan. Jadi begitu, udah mulai agak-agak mencerna dan paham. Setuju kawan-kawan netizen? Mungkin langsung kita sudah mulai banyak-banyak pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, atau ada lagi yang mau ditambahkan kira-kira? Tidak ada ya. Baik. Ini dari ini kayaknya semacam nama ini nih, unik nih, Habibah Adam. Oh baiklah ya, Habibah Adam. Dok, kalau bawa anak yang lagi batuk pilek, aman nggak gitu sih ke rumah sakit? Karena takut juga anak batuk pilek nanti dibilang PDP lagi. Oh, ini isi hati kita sama-sama. Kemarin saya juga begitu ya, Ibu Habibah Adam, dan diisolasi. Aduh, anak dibawa sama mertua aja deg-degan nih mau diisolasi pula ya. Aduh, mantap Bu Habibah. Ini gimana Dok? Tolong bantu Dokter Ingen. Jadi begini, sama setiap anak yang mau berkunjung ke rumah sakit itu akan dilakukan screening di depannya. Nah, begitu hasil screeningnya tadi ada batuk pilek, kita memang akan langsung mengarahkan dia ke dokter anak infeksi atau fever clinic tadi, Dokter Caca. Baik. Dan akan ketemu dokter anak. Nah, dari dokter anak tadi dilakukan apa, Dokter Caca? Anamnesis, pemeriksaan fisik, dan ronsen jika diperlukan. Nah, kalau memang dari dokter anak ini tidak mengarahkan ke COVID, ya selamat, silahkan boleh pulang gitu kan, Dokter Caca. Tapi kalau seandainya memang mengarah ke COVID, mungkin yang terbaik memang dilakukan isolasi. Nah, isolasi ini kan tidak harus di rumah sakit, Dokter Caca. Kalau batuk pilek ringan yang cukup di rumah. Oke, jadi tidak harus ke ruangan isolasi. Nah, jangan takut juga diisolasi, Dokter Caca. Nah, iya Bu. Nah, mungkin nanti Dokter Caca bisa bacakan testimoni pasien-pasien kita yang sudah diisolasi. Sebenarnya di isolasi itu mungkin memang terkesan horor gitu kan, tapi sebenarnya tidak sehoror itu mungkin, Dokter Caca. Baik. Di isolasi itu juga ada, misalnya kalau anak itu bisa didampingi sama orang tua. Terus untuk yang lain-lain juga ada kegiatan seperti senam di pagi hari. Iya. Terus ada juga ceramah agama. Baik. Terus ada edukasi oleh psikolog, edukasi oleh PPI kita. Jadi dia nggak serta-merta betul-benar menakutkan, nggak boleh ngapa-ngapain. Aku cuman boleh terisolir tidur, gitu, enggak ya, Dok? Enggak. Baik. Jadi pilihan isolasi kan juga banyak, bisa di rumah maupun di rumah sakit. Oh, berarti fever clinic ini juga selain ke dokter paru juga dibedakan untuk yang anak ya, Dokter ya? Jadi anak Baik. infeksius dan non infeksius. Baik, dan itu saya sudah merasakannya. Jadi testimoni ya, anak yang sudah saya coba obati sendiri selama 3 hari tidak sembuh-sembuh, diare. Lalu akhirnya saya bawa ke rumah sakit dan alhamdulillah masih dalam kategori aman. Terima kasih. Jadi tidak perlu khawatir karena apa? Karena juga untuk poliklinik anak juga dibedakan infeksi dan non infeksinya. Dan juga kita selaku orang tua juga sudah harapannya open minded. Sekarang keadaan memang sudah berbeda. Rasa sayang kita terhadap anak, walaupun pada saat anak kita disampaikan memang kemungkinan PDP COVID, jangan paksakan untuk tidak dirawat. Atau dok, saya pakai hak saya untuk merawat, atas permintaan sendiri saya tidak mau merawat. Nah, itu yang mengakibatkan penyesalan di kemudian hari. Kami banyak sekali menerima pasien yang pada akhirnya memaksa, dan akhirnya pasien tersebut menyesal kenapa tidak maksimal dilakukan pengobatan. Memang agak sulit ini diterima bagi semua pihak, khususnya bagi ibu, tapi rasa sayang kita harus kita yakinkan rumah sakit tempat anakku dirawat adalah baik dan anakku mendapat pelayanan yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Open minded ya parents. Nanti kita bahas dengan psikolog lagi kalau gitu. Lanjut, ada juga dari kawan-kawan Tribun. Bu Meza, kira-kira ada yang mau ditambahkan, Bu Meza? Terus jangan takut juga diisolasi gitu ya. Iya, jangan takut apabila memang dibutuhkan untuk diisolasi. Iya, kenapa? Rumah sakit Olbros Panam sudah terstandar juga ya. Jadi pembersihan kamarnya juga sudah standar dengan menggunakan chemical yang bisa membunuh kuman dan virus-virus. Lalu kita masih one room one patient ya, Dok. Ya, jadi nggak takut tuh. Biasanya kan takut kenapa? Nanti pasien sebelahnya rupanya positif, saya negatif. Nggak, kita one room one patient untuk merawat pasien COVID-19 yang suspek.
Yang tadi yang non infeksi sudah sangat standar, apalagi yang infeksi yang sesuai dengan keilmuan terkini terkait dengan chemical penggunaan dalam membersihkan ruangan. Kita berusaha ya, berikhtiar. Lanjut pertanyaan dari Hasanah nih, dari kawan-kawan Tribun. Halo Tribun Pekanbaru. Dari Ibu Hasanah SL 2005. Dok, saya seharusnya melakukan operasi gigi. Disarankan ke dokter gigi sesegera mungkin karena kondisi gigi saya yang merusak gigi sebelahnya. Iya benar, tapi saya paranoid dok. Sama Bu, jawaban Ibu ini. Terima kasih atas kejujurannya ya. Karena kalau harus ke dokter gigi saat pandemik ini gitu, gimana saya enaknya? Dok, mari dok. Tadi kita bicara tentang rawat inap, rawat jalan, tentang poli anak, ruang isolasi. Nih ke poli gigi. Alatnya kan satu gigi pasien, besok datang lagi pasiennya, gigi pasien lagi, aduh. Pertanyaan Ibu Hasanah ya Bu. Tolong bantu kami, yakinkan kami dok. Jadi memang sesuatu yang sifatnya tidak emergensi untuk pelayanan gigi dokter Caca itu memang sebaiknya ditiadakan dulu untuk masa pandemi ini. Cuman kalau memang ternyata harus dilakukan, maka sebenarnya tidak perlu khawatir dokter Caca. Baik. Tidak ada lagi yang namanya satu alat beberapa pasien, itu tidak ada, pasti akan dibersihkan. Terus kita juga sudah melampisi alat gigi kita dengan, saya lupa namanya, semacam seperti pelapis. Jadi itu juga akan membantu pencegahan droplet dari pasien sebelumnya ke pasien berikutnya. Walaupun nanti alatnya tetap akan diganti. Oke. Berarti ada juga yang ini ya dok ya, disposable yang langsung pakai habis itu buang. Ada juga yang memang pembersihannya dilakukan secara rutin. Dan tidak mungkin ada hal-hal yang memang tidak mungkin kita tidak ke dokter gigi gitu. Nah, sebaiknya memang kalau misalnya scaling akar gigi, membersihkan nanti ya. atau whitening hold, tahan. Tapi apabila itu tadi udah merusak dan akibatnya menularkan ke gigi-gigi sebelahnya, itu mau nggak mau harus dilakukan. Infeksi gigi juga tidak bisa diabaikan, juga bisa menjadi infeksi sistemik seluruh tubuh. Gimana Bu Meza, perawat gigi kita juga yakin nggak untuk melayani pasien? Tadi kan alatnya udah oke, dokternya tindakannya oke, terus perawatnya nanti pegang perawat gigi, habis itu pegang lagi pasien gigi yang lain. Jadi untuk di dokter gigi juga kita udah fasilitasi seperti alat-alat itu dok Ca. Satu pasien pasti alatnya diganti. Nah, mungkin kan ini pasien habis pasien si A ke si B pakai yang alat itu lagi, Yang sama, tidak ya? Kita kotor tidak digunakan lagi, dan itu harus dilakukan pembersihan di CSSD kita, disentralkan semua di CSSD. Nah untuk perawatnya habis megang pasien si A, habis itu megang pasien si B, itu perawatnya sudah mengganti APD-nya ya dok Cah, udah ganti APD, udah melakukan cuci tangan lagi gitu. Jadi kayak sarung tangan itu nggak kemana-mana, satu shift dia pakai sarung tangan ke semuanya, bukan ya diganti gitu ya. Kalau kayak gitu saya nanti yang marah saya sama Tidak cubit ya sama Bu Meza ini ya. Berarti juga standarisasi dalam alat pelindung diri perawat tidak hanya untuk bagi dirinya, tapi juga bagi pasien yang berganti, silih berganti yang dia pegang juga sudah sesuai dengan standar. Untuk itu kita sama-sama melek nih, bukan hanya melek teknologi tapi melek quality. Yang selama ini kita jabarkan, sampaikan, yang tidak hanya untuk mendapatkan sertifikasi, tapi kami berusaha, berkomitmen agar akreditasi yang kami gunakan, yang kami dapatkan, kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Endingnya patient safety. Bersama pasti kita bisa. Lanjut. Pertanyaan, kita bersemangat nih dengan pertanyaan-pertanyaan ini karena memang ini isi hati dari semua pihak. Pertanyaan lagi adalah, jangan isi dompet ya Bapak Ibu. Nanti isi dompet THR belum masuk. Ini isi hati. Jadi curhat ya. Aduh, mohon maaf ya, ini banyak shopping online ya. Fokus. Muhammad Arif .Rahmat. Halo Pak Muhammad Arif. Bagaimana jika OTG datang untuk periksa mata? Periksa mata udah belek-belek nih, aduh. Rupanya ke rumah sakit, takut juga ke dokter mata. Ini dokter ingin, tadi kita udah bahas tentang anak, gigi, paru. Ini mau ke dokter mata, saya horor dok. Walaupun mata saya ini udah merah. Dihindari oleh seluruh pihak karena matanya udah merah dan juga udah penuh dengan kotoran. Gimana dok? Ya, jadi memang
kalau di alur screening itu dokter Caca OTG kita memang tidak akan terscreening. Nah, tapi makanya di dalam rumah sakit itu tetap harus melakukan namanya cuci tangan, terus menjaga jarak 1 meter dengan pengunjung yang lain dan memakai masker. Baik. Apabila seandainya yang OTG ini mau berobat mata ke dokter mata, ya silakan, nggak ada masalah. Ya kan, kita dokter mata kita juga sudah kita lindungi dokter Caca. Baik. Jadi kita anggap seluruh pasien itu ya OTG. COVID aja, COVID-19 gitu kan. Jadi dokter mata kita sudah memakai APD, sudah kita batasi dengan semacam akrilik antara dia dan pengunjung. Jadi pasien kita bisa berobat ke dokter mata kita juga aman. Nah, Baik. sekali lagi seluruhnya itu nanti kayak akrilik, ruangan itu nanti akan dibersihkan selesai pasien keluar. Setiap pasien. Iya. Baik. Jadi kalau misalnya saya pergi ke ini curhat ya, ke salah satu swalayan yang banyak setiap simpang kita pasti akan ketemu, nggak boleh sebut merek ya. Nah itu aja mereka setiap kasirnya itu juga menggunakan semacam kayak akrilik. Tapi saya juga dalam hati bertanya-tanya itu dibersihin atau enggak itu nanti ya. Nah kalau di rumah sakit udah pasti. Jadi dokter-dokter juga dokter mata juga saat kita periksa mata kan juga menggunakan alat. Nah, pemeriksaan alat itu juga kita lakukan pembersihan dan juga dilakukan Pembatasan antara dia dan pembatasan. pasien. Nanti kami akan tampilkan fotonya gimana untuk di Polimata. Nanti ada di YouTube. Bu Meza, tadi udah alat dan dokter aman. Terus udah diinspektan. Bagaimana dengan pelayanan keperawatan di bidang mata? Ini juga bagaimana, Bu? Nah, mungkin hampir sama dokter Ingen ya, Dok Ca. Tapi yang harus kita yang harus kita ketahui nih COVID itu penularannya lewat apa sih? Kontak sama droplet. Ya. Kalau droplet artinya ada percikan. Berarti kita harus menggunakan masker. Ya. Oleh karena itu kami di Rumah Sakit Olbros Panam mewajibkan seluruh pengunjung, baik pasien, pengunjung dan petugasin atau batuk, berarti tidak kemana-mana ya Dok Ca ya. Terus satu lagi penularannya lewat kontak ya. Lewat kontak berarti kita harus melakukan kebersihan tangan untuk memutus mata rantai penularan infeksi. Nah, oleh karena itu perawat habis melakukan tindakan, mau perawat, mau dokter, mau siapapun sih, dia akan menggunakan hand sanitizer untuk melakukan kebersihan tangan. Dengan itu akan memutus mata rantai penularan infeksi. Jadi habis melakukan tindakan ke pasien si A, setelah itu dia harus melakukan kebersihan tangan sesuai dengan 5 momen. Insya Allah virusnya tidak Tekan. Baik, siap. berkembang. Nah, kita sudah hampir-hampir sampai di penghujung acara. Baiklah. Saja, Dok. Iya ya, nggak terasa ya. Terima kasih untuk engagementnya dari kawan-kawan netizen Aijilah, baik Halo Awal Bros ataupun Tribun. Namun ada juga nih pertanyaan dari titipan. Seperti biasa menuju ke sini saya akan menampung berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Dokter, kalau saya pesen tiket pesawat saya udah pakai appointment. Nah, begitu juga dengan rumah sakit. Boleh bantu nggak dok? Apa yang baiknya? Saya udah yakin nih, udah agak secure bahwa rumah sakit kita ini udah menjalankan sesuai dengan standar akreditasi infeksi dan non-infeksi. Tapi untuk lebih meyakinkan saya, supaya nggak lama-lama di rumah sakit, ada proses appointment. Apa itu proses appointment kita dok? Iya. Jadi sebenarnya kan sesuai dengan himbauan pemerintah si Dokter Caca bahwasanya kita tetap harus melakukan namanya social distancing. Baik. Nah, sebagaimana yang anjuran pemerintah, memang sebaiknya kita sesingkat mungkin berada di rumah sakit ya Dokter Caca. Nah, biasanya paling lama itu kan di ruang tunggu pendaftaran Dokter Caca. Nah, mungkin yang pernah berobat ke Olbros Panam mungkin pernah berpengalaman gitu ya kan, bahwasanya memang pasien kita ramai di ruang tunggu. Nah, bagaimana supaya nggak lama-lama nih kita berada di ruang tunggu Dokter Caca? Kita punya yang namanya appointment system Dokter Caca. Jadi Bapak Ibu tinggal SMS ke nomor Yang ada nanti kita sampaikan ya, di nanti sini. disampaikan ke nomor. Jadi nanti tinggal menunggu balasan kode Iya. kode booking sama jam berapa Bapak Ibu disarankan untuk datang. Jadi cukup datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baik. Jadi nggak perlu nunggu dari pagi ketemu dokternya siang, nggak perlu. Iya, benar. Disuruh datang jam 10 Bapak Ibu ya cukup datang nanti jam 10 kurang. Baik, betul juga. Dan juga kita lihat bahwa program pemerintah ini juga selain social distancing adalah PSBB ya dok ya. Jadi dok, saya udah pakai appointment dok. Saya mau masuk rumah sakit,
kehalang Bapak Polisi, Bapak Disub dan Bapak Satpol PP. Nah, kita juga lintas sektoral sudah berkoordinasi baik dengan kawan-kawan kepolisian, Disub dan Satpol PP dan juga dengan rumah sakit. Apabila ada pasien-pasien yang telah menunjukkan kode bookingnya saat melakukan appointment ke rumah sakit, itu sudah diperkenankan untuk lewat. Jadi tidak ada lagi alasan kita untuk tidak mau menunda-nunda untuk berobat ke rumah sakit. Singkirkan perasaan-perasaan itu karena apa? Karena sudah kita lakukan dengan standarisasi termasuk kepatuhan appointment ataupun daftar online. Begitu ya. Lanjut dok, Bu. Nih untuk kepada Bu Meza nih. Ini pertanyaan titipan lagi ya. Banyak ya, ini terakhir tapi ini Bu janji Bu. Bu, saya tetap nih Bu, orang tua saya kan katanya karena kami rajin baca informasi apalagi dari Tribun, sudah pasti itu valid. Terus dibilang yang paling sering terpapar itu adalah yang usia-usia geriatri atau tua di atas 60. Nah, sedangkan saya nih masih agak grogi nih Bu. Kalau misalnya saya minta tolong Bu, datanglah ke rumah saya, petugas rumah sakit atau home care. Nah, itu memungkinkan juga nggak Bu di awal Bros Panam ini? Kita di Rumah Sakit Awal Bros Panam juga ada layanan home care ya dok C ya. Jadi kalau misalnya nih ada bapak dan ibu yang mau ke sini cuman mungkin ada ketakutan, boleh calling, bereservasi dulu untuk melakukan home care-nya gitu. Jadi nanti kita juga bisa misalnya tiba-tiba orang tua saya udah stroke, terpasang alat bantu makan, pencernaan atau terpasang kateter, juga bisa petugas rumah sakit yang datang ke rumah gitu juga. Nah, tetap stay at home ya. Tapi tetap stay at home. Nah, petugas rumah sakit yang datang. Karena itu tadi komplikasi apabila kita tidak lakukan penanganan yang tepat atau malah diundur-undur akan jadi lebih berat. Nah, kita yang harus semakin smart dan teredukasi. Terakhir dulu ya. Rumah sakit kita juga ada juga pertanyaan, dok, saya dari daerah dok. Dok, saya nggak mungkin deh dok. Saya bukan di Kota Pekanbaru, saya dari Duri, saya dari Dumai, saya dari Kerinci. Saya pasien kontrol dok, biasanya tiap weekend saya ke Pekan, tapi nggak bisa gitu gara-gara masalah PSBB. Rumah Sakit Awal Bros Panam juga telah memiliki telemedicine. Nah, sebenarnya telemedicine ini sudah ada selama ini, cuman sekarang kita giatkan kembali. Kawan-kawan nanti juga bisa lihat di Instagram Halo Awal Bros untuk mau tatap muka video call dengan dokter spesialis kita. Jadi nanti dokter spesialis yang akan melakukan edukasi ataupun anamnesa antar pasien dan juga dokter melalui video call. Jadi kita juga sudah ada telemedicine. Terus rupanya butuh obat. Nah, rumah sakit juga akan mengirimkan obat ke rumah. Jadi itu sebenarnya sudah kita persiapkan sekali, baik yang tidak terhindar ke rumah sakit ataupun yang masih bisa home care ataupun telemedicine. Saya rasa semua kawan-kawan dari Halo Albers dan Tribun udah sangat memahaminya. Begitu kira-kira dari kami. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik sekali tentang anak, tentang mata, tentang paru, tentang rawat inap isolasi. Nah, harapan kami informasi ini dapat memberikan pencerahan kepada kita untuk tidak takut lagi ke rumah sakit karena rumah sakit telah terakreditasi mutu dan sertifikasi internasional. Begitu kira-kira. Sekian dari kita. Mungkin dokter silakan dok, closing statementnya sedikit dok. Kalau dari saya sih dokter Caca tetap menjalankan namanya PHBS, pola hidup bersih sehat, cuci tangan, tetap physical distancing tetap dijaga dan stay at home ya dokter Caca. Kalau memang nggak perlu amat untuk keluar, tetap di rumah. Mau bosan di rumah atau bosan di rumah sakit. Aduh jangan, baiklah. Dokter ini ya grogi-grogi gimana gitu kita jadinya ya. Silakan Bu Meza. Sama mungkin sama dokter Ingan ya, kita harus melakukan pola hidup yang sehat, lalu cuci tangan setelah menyentuh area-area di mana saja ya, bawa hand sanitizer, lalu makan makanan yang bergizi, tidur cukup, pakailah masker jika harus kemana-mana. Tapi paling penting sih stay at home. Tapi kalau urgent, kalau mau ke rumah sakit Awal Bros Panam boleh. Iya. Insya Allah aman. Amin. Yang penting kita berusaha sesuai dengan standar mutu yang terkini terkait penanganan COVID. Mungkin sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetap stay at home dan juga jangan takut ke rumah sakit dan pastikan rumah sakit yang kita jumpai telah terakreditasi secara mutu baik nasional ataupun internasional. Sampai jumpa.
Awal Bros Panam, service with love.